Sebagai orang percaya, kita harus meyakini dan kita harus percaya bahwa tujuan utama kita bukan uang. Setuju? Ya, tujuan utama kita adalah keselamatan. Tujuan utama kita hidup di dalam Kristus, berbuah dan punya kehidupan yang kekal. Itu tujuan kita semua orang percaya. Uang bukan satu-satunya tujuan utama kita, ya. Tetapi tidak bisa dipungkiri uang sangat berguna atau alat yang sangat berguna, alat penukar dan sangat berguna untuk menunjang keberlangsungan kehidupan kita. Betul? Kita bekerja untuk apa? Untuk uang, ya. Nggak mungkin bekerja, cuma menghabiskan waktu, pastor. Cuma menghabiskan waktu, kak. Kita bekerja, ada banyak orang yang merelakan waktunya, merelakan tenaganya, bahkan merelakan keluarganya untuk apa? Untuk dapat uang. Dan uang bisa membawa kita kepada sesuatu hal yang sangat baik. Bisa membuat kita hidup menjadi lebih baik lagi. Tetapi di sisi lain uang juga, ya, materi juga bisa ternyata membuat kita jauh dari Tuhan. Karena itu di dalam Alkitab ada banyak pembahasan-pembahasan. Tuhan mengingatkan, Tuhan gak anti dengan uang, ya. Tuhan mau kita bekerja, menghasilkan sesuatu dan kita bisa pakai untuk diri kita sendiri, untuk keluarga dan untuk orang-orang yang di sekitar kita. Tetapi ya, masalahnya bukan uang yang jahat. Bukan siapa yang jahat? Bukan uang, tapi keinginan manusia akan uang itu, ya. Keinginan kita lah yang membuat uang itu jadi jahat. Memiliki uang adalah masalah pilihan, ya. Pertanyaannya, kita mau pilih menggunakan itu untuk sesuatu yang berguna, untuk sesuatu yang baik, atau sebaliknya. Jadi pilihan ada di tangan kita, ya. Kita bisa membawa itu, kita bisa membuat itu mungkin menjadi hidup kita jadi lebih baik lagi, atau sebaliknya, ya. Bukan kita juga, ya, kita juga bisa memilih, ya, apakah uang hanya semata-mata untuk memuaskan keinginan mata kita, keinginan hati kita, atau uang yang kita dapat, materi yang kita dapat akan hasil kerja kita bisa membawa suatu hal yang lebih besar dalam pekerjaan Tuhan, ya. Nah, hari ini kita akan belajar satu bagian dari firman Tuhan yang akan menolong kita. Karena pada dasarnya, ya, sifat kita ini selalu merasa tidak puas. Betul? Mau dia pekerjaan menghasilkan penghasilan banyak ataupun cuma menghasilkan penghasilan yang biasa-biasa saja, rata-rata manusia akan merasa tidak puas dan iblis sering menggunakan rasa ketidakpuasan kita untuk membuat kita hanya berfokus atau berorientasi kepada pekerjaan kita mungkin. Atau kita bisa berorientasi dalam hal kita mungkin mencari sebanyak-banyak uang sampai karena itu torang sudah datang gereja, torang sudah lagi ingat Pak Tuhan, ya. Iblis tahu celah yang paling kuat untuk dia masuk. Tetapi firman Tuhan yang akan kita baca hari ini, ya, akan menolong kita supaya iblis nggak bisa masuk di dalam kehidupan kita. Iblis nggak akan bisa membuat apa yang kita dapat, berkat uang materi yang kita dapat membuat kita jauh daripada Tuhan. Mari kita buka di dalam Lukas 12, ya, Lukas 12. Kalau kita lihat Lukas 12 ayat 22 sampai 34, ini membahas tentang hal kekhawatiran. Ya, hal kekhawatiran bukan hanya dibahas di dalam Lukas, tetapi di Injil-Injil yang lain juga di dalam Matius, ya, Tuhan atau firman Allah membahas hal kekhawatiran. Kenapa? Karena kadang, ya, rasa ketidakpuasan kita kadang menghasilkan kekhawatiran yang orang anggap cuma kecil, tetapi itu sangat berpengaruh. Orang merasa bahwa kita rasa khawatir akan besok, kita mau makan apa. Akhirnya kita punya pilihan, lebih baik skip dulu mau bawa persembahan atau tidak dulu kasih untuk Tuhan. Kenapa? Karena kekhawatiran. Dan di dalam Lukas kasih ingat kita, kalau ada waktu sampai rumah boleh baca Lukas 12 ayat 22 sampai 34. Di situ firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa sebenarnya Tuhan sudah kasih sebenarnya porsi-porsi berkat-berkat yang tidak perlu orang khawatir. Tetapi di akhir perikop tentang hal kekhawatiran, ya, di dalam Lukas 12:34 Tuhan atau firman Allah kasih jawaban buat kita, solusi buat kita supaya iblis nggak bisa
ambil celah atau nggak bisa materi yang kita dapat, berkat, uang yang kita dapat menjauhkan kita dari Tuhan. Lukas 12 ayat 34 berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Apa yang dapat kita belajar dari sepenggal ayat cuma pendek tetapi sangat powerful. Pelajaran hari ini saya mau bertanya buat semua kita, di mana kita menaruh hati kita? Di mana kita menaruh prioritas kita? Firman Tuhan di dalam Lukas 12 ayat 34, di mana torampe hati kata berada, di situ keinginan kita, di situ hati kita, di situ pikiran kita, di mana harta kita berada, kita pasti akan taruh prioritas kita di situ. Maka hari ini saya mau mengajak kita semua jemaat Metro Church taruh hati kita kepada hal-hal kerajaan sorga, amin. Taruh hati kita ke dalam tangan Tuhan, taruh hati kita kepada tangan, bukan taruh hati kita kepada pekerjaan. Memang kita harus bekerja dengan sepenuh hati, tetapi harus kita pikir baik-baik mana yang harus betul-betul yang menjadi prioritas. Jangan taruh hati kita di uang kita, di materi kita. Sometimes itu bisa hilang dan akhirnya kita kehilangan pengharapan. Tapi taruhlah hatimu di tempat yang tepat, di tempat terbaik, yaitu kepada hal-hal kerajaan sorga, kepada Tuhan itu sendiri. Dan kalau kita bisa taruh hati kita kepada hal-hal kerajaan sorga, kepada Tuhan, saya percaya ketika kita diajak untuk memberi dalam pekerjaan Tuhan, kita nggak perlu takut karena hati kita ada di sana, amin. Hati kita ada di dalam pekerjaan Tuhan. Hati kita ada di misi. Hati kita ada di pekerjaan untuk gereja ini. Dan kita gak perlu disuruh-suruh, gak perlu didorong, gak perlu apa. Kita sendiri yang akan menawarkan, membawa persembahan kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi prioritas kita, kesanalah uang, berkat, materi kita akan kita gunakan. Amin. Jadi hari ini saya mau mengajak kita bahwa bukan berarti kita mau berhenti bekerja, bukan berarti kita nggak akan penuhi kebutuhan anak-anak kita, bukan. Tetapi mari lebih bijaksana lagi untuk memprioritaskan bagian-bagian yang penting untuk kita kerjakan. Baik untuk kerajaan sorga, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari.